This conference will now be recorded. Cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dima. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gregorius Bimantoro atau bisa dipanggil Dr. Bimo yang telah hadir untuk dapat menemani kita dalam acara hari ini, yaitu acara dari BML Labs, Lab Meet 3 Healthcare Ecosystem in Indonesia. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator dan presenter pada hari ini akan menyampaikan beberapa peraturan dahulu mengenai acara pada malam ini, pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, pada acara siang hari ini, berikut adalah rundown-nya. Yang pertama adalah pembukaan. Lalu kemudian berikutnya ada sesi pemaparan dari pemateri, yaitu Dr. Bimo, mengenai secara umum gambaran healthcare teknologi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan jawab dengan moderator selama kurang lebih 30 menit. Lalu sesi ketiga nanti bakal ada tanya jawab dengan peserta. Lalu closing statement dan penutupan. Nah, kemudian beberapa peraturan pada acara pada siang hari ini diantaranya adalah peserta harap dimatikan kecuali dipersilakan oleh moderator. Lalu pada sesi tanya jawab nanti peserta dapat bertanya dengan cara mengirimkan nama serta pertanyaan pada kolom chat. Kemudian jika ingin langsung bertanya nanti bisa saya persilakan untuk menyalakan webcam dan mic-nya. Lalu nanti bisa terdapat tanggapan mengenai pertanyaannya tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah peserta diimbau untuk tidak menginterupsi pembicara sebelum diperbolehkan oleh moderator, dan penggunaan kolom chat hanya untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian terlebih dulu saya akan menjelaskan mengenai apa sebenarnya BML Labs itu sendiri. Jadi sama menghindari jaga jarak. Nah, perkenalan dari BML itu sendiri, kami adalah sebuah komunitas yang diinisiasi oleh teman-teman dari Biomedical Engineering Institut Teknologi Bandung. Kami memiliki tujuan untuk sebagai jembatan atau wadah untuk kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat langsung di teknologi medis khususnya. Karena kami dari pengalaman kami merasa teknologi medis ini sangatlah potensial, sangatlah berkembang, sangatlah maju di Indonesia. Cuman masih banyak gap-gap yang kosong di antara para stakeholder itu, sehingga kami berusaha untuk menjembatani gap-gap tersebut agar terdapat suatu kesinambungan dan kolaborasi serta koneksi yang menguntungkan untuk dunia medis nantinya, harapannya begitu. Kemudian kami juga memiliki beberapa program atau acara, di antaranya Lab Meet ini, kemudian ada Lab Notes yang berupa rangkuman dari Lab Meet, serta beberapa acara lainnya. Ini merupakan program-program yang sudah berjalan. Untuk lebih lanjutnya bisa dicek di Instagram kami, serta di web kami bmlabs.id. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV singkat dari pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, Dr.
Gregorius Bimantoro atau bisa dipanggil Dr. Bimo, memiliki 15 tahun pengalaman di digital health. Wah, ini cukup lama juga ya. Kemudian Dr. Bimo adalah ketua dari Asosiasi Health Tech Indonesia atau Health Tech ID. Lalu beliau juga sebagai founder dan CEO dari Atoma Medical. Lalu beliau adalah lecturer atau pengajar pada healthcare entrepreneurship. Wah, ini menarik ini. Baru tahu ada healthcare entrepreneurship. Apa itu kira-kira nanti? Kita bisa bahasnya nanti. Kemudian founder dari Tanya Dok dan juga ProSehat. Nah, langsung saja untuk Dr. Bimo untuk bisa memaparkan presentasinya, saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Salam kenal, saya dengan biasa dipanggil Dr. Bimo. Boleh pinjam share screen ya? Oke. Oke, waktunya 15 menit, saya akan usahakan. Jadi ini sebenarnya terima kasih banyak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semuanya. Saya terima kasih banyak diundang siang hari ini karena saya sebenarnya dulu itu sudah sowan ke beberapa prof di ITB BME, pernah ikut juga kegiatan itu mau apply, belum jadi tapi S2 kan ya BME itu berarti kan, betul ya Mas ya? Ya, tapi belakangan ini S2 kan BME, enggak, bukan S1 kan kalau untuk ini ya? S1 sudah ada. Oh sudah ada S1 ya. Saya dulu tertarik masuk ke dokter itu karena tertarik dengan medical technology, tapi waktu itu belum ada. Mungkin paling ada di SGU kalau nggak salah terkait dengan itu. Jadi saya masuk kedokteran dulu. Nah, terus nggak apa-apa ya, kita santai aja. Hari Minggu ini saya lagi nggak mood serius-serius sebenarnya. Jadi kalau ditanya 15 tahun kenapa? Karena sejak saya kuliah tahun 2005, saya masuk kuliah 2003 kedokteran Atma Jaya. Itu ya tadi karena memang tertarik dengan medical technology, tapi melihat bahwa gap paling besar justru di dunia ini di luar negeri juga adalah kurang dokter yang bidang itu. Sekarang makin banyak, tapi pada tahun 2003-2002 saya pelajari gap paling besar adalah kurangnya dokter yang sana. Engineer nggak kekurangan, mungkin orang dari untuk commercialization juga nggak kekurangan, yang paling kurang justru orang background klinis. Jadi itulah sebabnya saya masuk, dan ya tadi sudah diceritakan singkat, mungkin nanti itu ya yang tentang healthcare entrepreneurship ini memang salah satu mata kuliah elektif di Atma Jaya yang pertama ada, sekarang baru ada kedua di UI. Saya juga kemarin diminta Dr. Irzan untuk bantu, cuma karena memang saya bukan belum S2, belum S3, belum sempat sekolah lagi saya setelah saya kuliah kemarin tuh, karena ya banyak yang dikerjakan lah, jadi belum sempat sekolah lagi. Hari ini kita akan bahas 6 poin ini. Moga-moga waktunya cukup, jadi nanti mungkin ada gas rem dikit ya, jadi ada yang dicepetin, tapi ada yang nanti saya coba emphasize. Oke. Pertama kita perlu melihat gini, karena saya melihat background-nya rekan-rekan kebanyakan mungkin ada yang dokter, karena setahu saya lulusan S2 BME ITB itu justru banyak, ada beberapa dokter dari Unpad, ada yang kemarin dari UNER. Karena saya baru webinar dari UNER kemarin tuh justru ada dokter Yoke, siapa lagi kemarin itu ada beberapa, saya kurang ingat. Nah, jadi tapi buat rekan-rekan semuanya, kita mesti berangkat dari ini adalah sebenarnya salah satu usulan di mana health ICT ya di sini sebagai infrastruktur dari 4 pilar untuk ke universal healthcare. Kenapa universal healthcare? Karena kita memahami bahwa BPJS Kesehatan di Indonesia penyelenggara universal healthcare
universal health coverage yang memang dimandatkan di WHO itu menjadi penting gitu. Karena itu adalah untuk membuka kesempatan istilahnya kesehatan bagi semua orang. Nah, aksesnya bagaimana, public health-nya seperti apa, patient engagement dan empowerment-nya seperti apa, screening and prevention. Mungkin kalau kita bahas ini tahun lalu, nggak kebayang apa semua orang gitu. Tapi setelah kita ngalamin COVID, kita mungkin baru kebayang ya. Ternyata screening perlu ya. Pencegahan pakai masker, cuci tangan perlu ya. Terus public health. Mungkin public health orang apa sih kesehatan masyarakat? Apa gunanya? Saya kalau sakit ya saya ke dokter disembuhin dong. Ya kan? Nah, sekarang kita baru sadar bahwa kalau ada satu orang kena penyakit, orang sekitarnya ini perlu di tracing kan, sampai ada teknologi untuk kontak tracing segala macam. Orang pernah ngisi juga di ITS dan di UIN itu tentang COVID-19 dan IoT segala macam itu. Ternyata orang baru tahu gitu. Nah, akses selama ini orang akses ya, tinggal aja datang lah rumah sakit. Sekarang nggak bisa datang ke rumah sakit ini. Telemedicine, telehealth semuanya baru orang paham. Nah, ya ternyata benar konsep ini. Dan kita baru ngomong ICT ya. Menurut saya kalau jujur kalau BMI itu jauh lebih luas lagi. Makanya slide-nya nanti kita nggak akan ngomong hanya terkait dengan health IT karena itu hanya satu scope yang terbatas banget. Ya. Nah, ini adalah scope dari slide-nya Siemens Healthineers. Bisa dicari sih dari Siemens Healthineers, ini juga saya ngambilnya. Bahwa healthcare teknologi itu mulai dari robotics, blockchain, 3D printing, AI, device miniaturization, cheaper computing, IoT, genetic, augmented, dan delivery drone misalnya. Salah satu topik yang sebenarnya saya sangat tertarik itu adalah sistem biologi. Dan ternyata sistem biologi ini ada turunannya jadi sistem medicine. Karena sistem biologi itu sebenarnya kan banyak menempatkan sistem dari apa namanya biologis itu kepada artificial dalam arti dipelajari model-modelnya. Nah, Caltech sendiri Pak Bimo, ya. Ini presentasinya kepotong, rasionya kayaknya salah. Pengaturan sebentar rasionya. Ya. Kita coba aja. Bentar. Full screen sih di sini. Coba lagi ya. Nah, saya belum bisa present. Nah, kita coba dulu. Udah ya? Oke ya? Oke. Ya, thank you. Oke, Pak. Ya, jadi ini adalah cabang-cabang ya yang dari digital health atau health tech. Banyak saya nggak akan sebutin. Nanti saya share aja slide-nya. Ya, oke. Nah, yang menarik ini nih. Jadi justru karena saya ingat sekali dulu ketika kita ngomongin sistem biologi pada saat tahun 2004-2005 itu masih cukup early riset-risetnya. Di Indonesia mungkin belum ada waktu itu. Nggak tahu kalau ada ya, saya juga ini nggak apa waktu itu. Nah, jadi transformation to P4 in healthcare. P4 itu maksudnya apa sih? P4 itu adalah predictive, preventive, personalized, participatory. Jadi kita itu sebenarnya akan mengarah ke sini dan ini semua didukung oleh digital revolution, ya. Dan teman-teman perlu bersama-sama mungkin mendukung bahwa dokter-dokter dan tenaga kesehatan Indonesia belum nyampe untuk digital. Ini adalah PR terbesar kami dari Asosiasi Health Tech Indonesia juga. Kalau bagaimana membantu supaya kita bisa bergerak, ya. Jadi reactive healthcare ini sekarang kita lihat sendiri ya, orang sakit. COVID ringan berat banget, nah barulah dikerjakan mesti ngapain. Jadi udah ada orang sakit kondisi berat baru mau diapain ya, bukan orang masih sehat mengarah ke mana gitu ya, kayak saya obesitas grade 2 apa yang harus saya lakukan. Harusnya saya bisa jauh lebih memperbaiki lifestyle segala macam. Jadi saya ngasih contoh diri sendiri gitu ya, karena ngomong begini tapi saya sendiri juga orang bandel gitu ya. Nah jadi ini P4 ini based on billions of data points, dan ini adalah kesempatan kita semua
untuk bisa membantu teman-teman di medis. Tapi harus ada jembatannya, perlu ada jembatannya. Dan itulah sebabnya saya dan teman-teman di Healthtech itu sangat di Asosiasi Healthtech Indonesia itu sangat terbuka untuk hal-hal seperti ini karena kita butuh bantuan dari semua orang. Untuk apa? Membantu supaya kita bisa maju, supaya tenaga kesehatannya juga aware. Slide ini selalu saya presentasikan kalau ke dokter, ya supaya aware. Dan kita juga punya komunitas namanya DigiHealth, supaya dokter aware. Sekali lagi, ini genetik dan digital, ini buat dokter ini nggak real. Ya. Sekarang gara-gara kena COVID ini, agak mendingan. Karena sekarang kita bisa ngomong, oh datanya ini gimana, apa segala macam gitu. Hari ini semua orang ngomong PCR gitu ya. Coba tahun lalu, tanya PCR apa sih? Periksa gitu. Nah, orang nggak tahu. Oke. Nah, yang menarik adalah di Quebec itu sudah daerah ini mereka sudah melaksanakan karena tadi ya. Nah ini ya contoh lah. Jadi istilahnya di luar sana udah ada kok yang jalan untuk before healthcare. Kenapa kita nggak bisa mengarah sana? Ya ini perlu kebijakan pastinya. Karena ini tidak bisa dilakukan di satu rumah sakit atau satu klinik, nggak bisa. Dan ITB sengaja saya presentasi ini. Kenapa? Supaya nanti kita bisa ngomong ke Pak Ridwan Kamil. Ya. Jadi kita bisa usul. Mumpung BDV Bandung itu Mas Setiaji teman saya juga gitu loh. Kebetulan ada ex saya yang di tim sana sekarang. Jadi kalau emang kita mau sama-sama, ayo kita maju ke Pak Ridwan Kamil supaya waktu jalan gitu ya. Jadi kita nggak cuma cerita-cerita aja di sini, tapi ada actionnya gitu. Oke, kalau kita lihat di luar juga startup yang healthcare dengan AI, ini saya spesifik ambil yang ini. Ya jumlahnya juga banyak banget, bayangin coba startup AI untuk healthcare aja udah 90 biji di luar. Dan WHO sebenarnya sudah fokus untuk digital health, sudah punya departemen sendiri sekarang. Ya ini topik memang dari websitenya. Oke, dan ada 2.400 health tech startups di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 100 yang terdaftar di Health Tech Indonesia. Jadi sebenarnya sangat menarik ya. Dan ini tentang asosiasi. Jadi kami dan saya dan teman-teman waktu itu berkumpul bersama dan diskusi, oke apa yang harus kita lakukan. Pertama kita mesti bantu supaya sistem kesehatan Indonesia ini lebih baik. Ya, kita mau melayani 250 juta orang. Kemarin mimpinya begitu, tahun 2018 kepikiran ngurusin 250 juta orang cuma kayak begini doang, gimana caranya? Ya, ekosistem background yang kita perlu bersama-sama. Ya. Dan digital startup company ini perlu sustain juga, nggak bisa sebentar hilang, 2 tahun mati, setahun mati gitu ya, nggak kemana-mana kita. Nah, ini caranya kita membantu mensupport industri. Ya, tadi dengan support healthcare sistemnya, Indonesian government-nya untuk safety regulation dan membangun ekosistem. Jadi yang kita kerjakan sampai tahun ini adalah karena partnership regulasi advokasi regulasi dan standarisasi. Kita kemarin sudah menyiapkan regulatory sandbox. Ternyata COVID-19 ini kondisinya nggak perlu regulatory sandbox, langsung aja hajar semuanya. Ya. 3 bulan udah kayak sandbox buat 3 tahun. Saya nggak tahu dia bisa bilang bagus atau enggak. Ya, yang jelas kondisinya mesti kita doakan cepat berlalu. Gambarannya ini yang tadi saya bilang 100 ya, banyak. Dan ada 7 kategori startup, e-learning, information system, health marketplace, on-demand healthcare, teleconsultation, IoT, sama media community. Jadi ini adalah gambaran saja teman-teman. Saya rasa di sini juga ada yang dari Bandung, ya, ada yang background yang macam-macam lainnya dari seluruh Indonesia, nggak hanya dari Jakarta saja. Oke, nah pemerintah juga support dengan Kominfo. Kemarin kita mulai dengan Kominfo, Kemenkes juga udah jalan sekarang ada beberapa kegiatan dengan Kemenkes. Ya, kita roadshow ke 12 kota, 1.800 tenaga kesehatan. Kesimpulannya satu, nah tenaga kesehatan itu nggak siap buat digitalisasi. Jadi PR-nya bersama-sama. Jangan-jangan kita mesti mulai dengan MMOC dulu, ya karena saya sendiri sampai capek dipanggilin sama FK, diminta ngejelasin tentang teknologi kesehatan, terus seperti apa, kayak gimana, saya bilang nggak bisa kayak begini, kita masih sama-sama, ya. Nah ini kan teknologi yang jelas-jelas terus kemudian muncul, ya, udah ada, bukan belum ada, konteks mah udah ada dari dulu, ya kan. Kemarin pada bikin mesin ventilator udah ada dari dulu, cuma kan sekarang kita mulai bisa kerja sendiri, ya kan, di Bandung juga udah bikin seperti itu. Nah yang jelas yang menarik adalah tentang telehealth, ini salah satunya. Tetapi telehealth itu bukan segalanya. Sekali lagi saya sampaikan ya, telehealth itu bukan segalanya. Karena approach-nya nggak bisa hanya seperti itu.
ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana inovasi-inovasi lokal dan frugal. Ini juga saya kemarin pas ambil dapat Jawa Barat, jadi udah sekalian saya habis ngomong di UNER pada hal ini. Nah, dari Asosiasi Health Tech sendiri akhirnya kita juga membantu dengan membuat satu gerakan namanya Stop COVID, ya. Ini yang masuk di berita-berita. Kemudian bahkan ada rekan-rekan yang memulai membuat startup kemarin. Ya, ini menarik juga ini dari Kominfo mendukung startup weekend. Ada rekan kita juga dari sekolah-startup.com. Ya. Kemudian yang jelas kita harus tetap mengingat pada fase customer oriented di product development. Nah, ini untuk teman-teman yang oke, kita mau nih ngerjain mulai apa yang harus dikerjakan, ya jangan lupa lah seperti ini. Saya rasa ini bisa berapa hari sendiri ngebahas tentang apa namanya customer development, ya, bukan hanya product development aja tapi customer development. Oke. Nah, tapi Indonesia perlu kita lihat adalah punya kendala. Satu, ya internet udah masuk berita, udah. Ya kemarin Prof. Sohono juga baru banyak sekali tuh webinar yang saya juga ikut di grupnya Prof. Sohono ini tentang Smart Village, ya. Smart Health juga ada, AI juga ada. Saya kecemplung ke semuanya tuh jadinya, ya. Padahal aksesnya juga nggak gampang. Kemarin juga ada berita kan yang apa namanya, anak ujian sampai nangkring di atas pohon itu dari desa, mau ujiannya online jadi nggak bisa itu, tapi katanya hasilnya bagus, ya begituan lah. Saya bilang cuma kan kasihan juga ya kalau semua orang mau berobat juga mesti naik pohon gitu, ya. Nah, ini nanti sama-sama PR-nya kita bereskan dengan infrastruktur dengan Kominfo, ya. Mungkin kalau teman-teman punya teknologi yang bisa diimplementasikan, kenapa enggak. Nah, simplified model untuk digital health adoption itu seperti ini kira-kira, ya. Jadi maksudnya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah hal yang biasa. Tapi dengan COVID kita loncat langsung ke awareness dan effective commercial model, ya. Ini sangat terbatas. Di Indonesia juga begitu. Kerjaannya kita udah bolak-balik ke Kemenkes mulu, ya. Ngurusin ini harus gimana nih, regulasinya kayak apa untuk kayak gini. Nah, itu udah apa inilah, bukan capek sih kita, ya karena enak juga bolak-balik kayak gitu. Oke, saya lewatin yang ini. Ya, teknologi terutama terkait dengan COVID-19 selalu ada pertanyaan, ya, tentang otonomi, health beneficence, justice, segala macam ini selalu ada lah. Ini bahasan etikanya. Nah, yang jelas teman-teman, kita tidak akan balik lagi ke model jadul. Kita akan maju terus. Ya, dan di sini menurut saya sendiri BME harus ambil peran. Kenapa? Karena teknologi yang diimplementasikan untuk biomedical itu nggak sederhana. Dan mungkin kalau rekan-rekan yang ada BMS, biomedical science, atau biomedical engineering, kalau saya sih prefer engineering. Kenapa? Karena jadi barangnya ada, solusinya jelas gitu. Kalau science, oke, untuk persiapan bisa tahu segala macam, kita harus kerjasama. Tapi harus bisa maju. Ini contohnya, ya, di sini ada Health Tech Indonesia, kita juga bantu di task force apa namanya dari BPPT, TFRIC. Bangga bisa bantu ini, cuma ternyata kendalanya paling besar saya di AI Informatics TF3. Yang menarik itu adalah ternyata untuk ngumpulin data dari rumah sakit itu ampun najubillah, ya. Ribet lah gitu. Kalau ada salah satu konsulen di Bandung itu istilahnya sering ngomong rujit. Nah, jadi ya mungkin ini teman-teman juga punya pengalaman, ya, kalau pernah bekerja dengan DMR. Oke, terakhir sedikit tentang ProSehat yang persaraf saya. Jadi kita membangun integrated virtual health ecosystem. Kita bantu pelayanan kesehatan ini dengan core-nya adalah di usernya sendiri dengan telehealth, ya. Dan kita pendekatannya berbasis keluarga. Karena kami melihat ini nggak bisa hanya 1-2 orang gitu. Membership nggak bisa hanya bapaknya karyawan, ibunya ya perlu di cover juga, harus bisa dibantu dengan asistennya. Oke, nah kami juga punya program corporate, kami bekerja dengan untuk on-demand healthcare, layanan ini sudah jalan dari 2016. Kemudian kita juga membantu di sisi klinis rumah sakit, dan tentu juga support teknologi development yang ada. Jadi just in time supply chain kita lagi kerjasama dengan perusahaan drone. Chatbot sudah, dan ini implementasi di 14 rumah sakit kita lagi jalan di sini. Connected device juga ada. Ini kita lagi bangun dengan rekan-rekan di Jogja sistem untuk kayak semacam pelayanan soal mandiri atau periksa mandiri gitu, ya.
Ini sedikit tentang ProSehat. Jadi ProSehat itu 2016, sebenarnya lahirnya itu kalau mau dibilang konsepnya di 2015, itu setelah tahun 2014 kita ikut Indigo di Bandung dan di Jogja. Ada beberapa poin yang kita pelajari dan ternyata kita nggak bisa berhenti di situ. Kita mesti take it further lah, nggak bisa cuma di konsep yang bisnis yang sangat kecil, yang spesifik gitu. Ya. Nah ini sedikit implementasi selama COVID dari ProSehat, kemarin di review Jakarta Post untuk layanan in-home vaccination on demand healthcare. Sederhana, cuma manggil dokter doang ke rumah, dari zaman dulu juga ada, tapi ternyata sangat membantu. Kenapa? Karena kita ada supply chain, cold chain, ada cold chain yang harus dijaga. Nah ini kelebihannya nih dari kita. Nah, terus kemudian kemarin juga ada di Peduli Lindungi, aplikasi ProSehat di bagian dari dokter. Terus kemudian di Jakarta Tanggap COVID ini juga ada WA chatbotnya untuk membantu posko. Ya. Dari saya cukup sekian. Yang jelas ini ada quote yang menarik dari Walt Disney ya. We keep moving forward, opening new doors and doing new things. Because we are curious and curiosity keeps leading us down new paths. Oke. Dari saya seperti itu, mungkin tambahan kalau teman-teman mau lihat ya dari HIMSS, ada resource untuk dipelajari, bisa dilihat. Sama, nah ini sebenarnya karena kemarin yang dari background medis, mahasiswa kedokteran dan dokter-dokter itu paling sering kan lihatnya Lancet, ya salah satu sih dari ribuan banyak ya. Kalau ini mah lihat dari ini aja, apa, PubMed. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bimo atas pemaparannya yang sangat padat dan banyak informasi yang bisa kita terima ya ternyata. Banyak hal yang menarik dari pemaparan tersebut dan banyak hal-hal baru bagi saya pribadi, mungkin bagi teman-teman juga di sini. Nah mungkin saya bakal mulai sedikit bertanya-tanya aja pertama mengenai Health Tech ID itu sendiri. Itu untuk awalnya bagaimana memprakarsai Health Tech ID itu sendiri, Pak? Gampang, ngumpul aja. Ya, waktu itu habis acaranya Kominfo jadi Kominfo dapat booth di acara Hari Kesehatan Nasional dari Kemenkes. Waktu pertama kalau nggak salah itu tuh ada 5, itu ada Halimonilo, Halodoc, siapa lagi tuh, ada dari Jogja, Pasienia, ada dari Indomedica, Pak Maksudnya. Pertanyaannya pada saat itu, kenapa cuma yang ini yang ikut gitu? Karena nggak tahu PIC-nya. Terus tahun depannya kejadian lagi begitu. Jadi 2016 waktu itu saya pertama kali dengar, datang, terus ngobrol-ngobrol. 2017 itu ada lagi acaranya. Akhirnya ya udah deh kita kumpulin deh teman-teman gitu. Nah kita juga minta dukungan dari Asosiasi Venture Capital waktu itu, karena kebetulan saya pengurus di sana. Terus kemudian ya udah kita kumpulin aja teman-teman gitu. Yang jelas kita nggak bisa jalan sendiri, ini cuma startup doang. Kita konsepnya mesti gabungin antara healthcare industry-nya, dan akhirnya waktu itu grup rumah sakit Bunda yang support untuk apa namanya kita bisa kerjasama kolaborasi. Mereka juga punya HQ. Terus habis itu kita ajakin juga venture capital, terus kita ajakin teman-teman startup. Karena kalau kita ajakin venture capital, semua portfolio bisa masuk gitu. Itu gampang lah buat ngajakin teman-teman. Pada saat itu kita mikirin udah gitu aja, kita ngobrol gitu. Terus habis itu udah ngobrol-ngobrol, saya diminta jadi ketua gitu. Udahlah, bantu buat ini dulu. Oke, berarti ada venture capital di sana, dan tadi saya lihat beberapa juga ada banyak kategori di Health Tech ID itu sendiri. Ada yang consulting, ada yang on-demand healthcare, bahkan ada salah satu lambang Big Four tadi di sana saya lihat. Lalu apakah di Health Tech ID itu terdapat semacam inkubator gitu berarti yang menghubungkan antara satu pihak dengan spesialitas tertentu dengan spesialisasi lainnya, dan apakah ada semacam pemberian exposure kepada publik seperti itu, Pak? Ada banyak program yang kita jalankan, tapi kalau untuk para inkubator sih kita siap untuk kerjasama. Jadi gini, karena kan memang waktunya kita terbatas ya. Jujur aja untuk menjalani asosiasi dengan semua pengurusnya itu adalah founder dan atau kerja di startup, itu setengah mati waktunya. Ribet banget. Karena kenapa? Karena kita itu juga pas lagi
saya sih ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman ya. Giliran monthly review itu kita tiap bulan kan masih harus kejar-kejaran kan antara produk dan bisnis. Bayangin coba, habis itu kita masih ngurusin orang lain gitu, masih dipanggil ke Menkes, masih diajak diskusi untuk regulasi, masih wah macam-macam banget yang harus kerjain. Jadi kita prefer kerjasama. Jadi contoh salah satunya ada dari inkubator itu, sebentar. Saya tadi lagi mau nge-share linknya buat teman-teman nih, jadi biar bisa pada lihat nih. Ini contohnya dari Ingenious Inkubator. Ya, ini juga kayak inkubator tapi akselerator juga. Nah, itu kita kerjasama untuk program. Jadi kerjasama jalankan apa yang bisa kita bagilah kerjasamanya itu. Ya. Kalau misalnya BME tertarik, ayo mau bikin BME Labs, kita open sekali. Apa yang memang bisa dimasukkan. Ini saya nggak bisa chat ya, nggak ada chat ya. Saya mau share link. Oh ya, sorry. Bisa, Pak. Silakan slide di sini. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Ya, lanjut. Oke, terima kasih, Pak. Baik, berarti kalau untuk keanggotaan berarti bersifat umum atau memang harus punya badan yang ada dua, ada perorangan gitu. Jadi ada dua, ada perorangan, ada badan. Silakan kalau perorangan ada, kita juga lagi buka join aja di grupnya kalau mau. Di grup Telegram kali ya lebih gampang ya buat teman-teman di sini. Soalnya kalau grup yang itu udah mau penuh, yang grup WA-nya. Saya share aja link Telegramnya. Sorry ya, sambil ini saya emang orangnya nggak bisa diem juga tuh. Kalau mau join diskusinya bisa join diskusi. Ini, Telegram aja. baik. Terima kasih, Ya, Pak. Lalu mengenai kalau kesehariannya di Healthtech ID itu sendiri bagaimana, Pak? Apakah memang ada seperti aktivitas daily atau memang karena tadi isinya adalah CEO dan founder dari startup jadi eventual gitu? Sehari-hari kita ngocek di grup, Mas. Karena nggak sabar ketemu. Di grup WhatsApp grup di WA grup yang besar, jadi kita ada dua WA, ada banyak sebenarnya, dua WA, bukan dua doang. Tapi ada satu WA grup yang campur semuanya, itu sampai ada anggota DPR. Anggota DPR, orang Kemenkes, wah 200 lebih itu saya udah nggak tahu. Isinya banyak banget ya, macam-macam orang, anggota DPR, staf ahli segala macam ada di situ, terus orang-orang Kemenkes, orang-orang Kominfo, orang mana lagi deh itu. Bentar saya lihat nih. Itu ada tuh grup campur baur banget kayaknya, tapi udah hampir penuh jadi agak susah, makanya kita bikin yang di Telegram juga. Cuma kalau Telegram mungkin kita bisa ngomongin yang teknis-teknis kali ya. Banyak dokternya juga di Telegram tuh, banyak dokternya juga. Oh, udah 218 nih. Nah, bentar lagi udah nggak muat. Kalau saya tambah di sini 30 aja, tutup dari itu grup. Maksudnya nggak bisa nambah lagi. Gitu. Ada kegiatan ya kalau harian sih ya ngobrol di grup ya kalau kita. Kalau yang lainnya program-program sih ada yang kita kerjasamakan, kita kerja bareng itu banyak, kita kolaborasi dan memang kita nggak pernah menutup ini sih ya, nggak pernah menutup pintu buat yang mau bareng jalan, itu aja sih. Terima kasih, saya sangat terbuka nih, wah bagus banget nih kalau ITB, BME berminat, yuk kita kerjasama, mau bikin inkubator ayo, mau bikin inkubator spesifik ayo, mau bikin apa mana, saya juga di IoT itu banyak banget dengan ITB. Oke. Nah, lalu dari segi regulasi nih Pak, misal saya lihat kan kalau dari regulasi, apalagi untuk teknologi healthcare itu masih sangat kurang di sini. Nah, sebenarnya peran Healthtech ID itu untuk advokasi ke sana tuh sudah seperti apa dan apakah sudah ada hasil dari pemerintah itu sendiri? Ya,
Banyak, Mas. Jadi, karena regulasi itu bukan proses kita bikin suatu, bukan kita mengerjakan tugas selesai, submit, ada hasilnya ya. Enggak, itu prosesnya sebenarnya lebih proses politis. Proses politis. Yang sayangnya, kalau hal barang baru, regulatornya belum ngerti, kita harus ngajarin dulu. Itu yang pertama. Tapi kalau di Kemenkes untuk hal kayak begini, kalau terkait dengan telemedicine, itu mereka juga udah banyak coba-coba jalan, jadi nggak terlalu masalah. Tapi yang tentang misalnya AI, ini kemarin pertanyaan tentang AI ini banyak banget, karena kayaknya 3 atau 4 webinar terakhir tuh saya diminta bahas tentang kecerdasan artifisial di kesehatan. AI itu perlu didaftarin nggak? AI itu perlu jadi alkes nggak? Didaftarkan. AI itu kalau algoritma di FDA sebagai alat kesehatan ya. Aplikasi juga sebagai alat kesehatan kalau memang dia ada diagnostiknya. Jadi, tapi di bagian Farmalkes, dan kita harus tahu bicaranya dengan siapa. Di Farmalkes, Kemenkes itu belum ada yang, biasanya nggak tahu kalau ada yang tahu, tapi sejauh saya tanya, belum ada yang tahu bahwa, oh ada loh yang namanya AI itu sebagai satu alat. Karena apa ya, emang kayak gimana AI gitu, pertanyaannya kan masih ke sana. Jadi kita harus edukasi, kedua kita harus pendekatan juga secara personal, kita kenal. Kalau nggak kenal susah lah ibaratnya ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan paparan-paparan sampai menjadi naskah akademis gitu. Baru setelah itu kita bisa melihat, oh regulasinya harus begini. Nanti udah itu pun nanti bentuknya juga bisa keluar. Regulasi kan macam-macam levelnya ya. Dia cuma, mohon maaf kalau kayak telemedicine kan surat edaran sebenarnya ya. Nah, tapi ya udah jalan dulu dengan itu. Kenapa? Karena kalau bikin peraturan yang memang level peraturan Menteri Kesehatan itu pasti banyak banget yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi kita prosesnya itu bukan sebuah submission oke, apa enggak. Itu adalah proses negosiasi, itu sebuah proses politis juga. Dan seringkali harus diawali dengan proses edukasi dan pengenalan dulu. Jadi itu bukan kerjaan 1-2 tahun. Ya, bukan kerjaan 1-2 tahun. Tapi kita semua mengarah ke sana kok. Kita semua mengarah ke sana. Karena paling jelas adalah ada apapun terkait dengan peraturan itu, Health Tech selalu diajak untuk diskusi dari berbagai bidang, dan Kemenkes itu bidangnya banyak banget ya. Jadi bukan kesehatan satu gitu, enggak gitu. Ada pelayanan kesehatan, ada alat kesehatan, ada BPOM, ya. Nanti ada public health sendiri, apa sendiri itu macam-macam. Cukup menarik ya, dan memang agak rumit kalau misal membahas tentang regulasi ini. Dan apalagi dengan bertambahnya teknologi, maka ini akan ada irisan antara Kemenkes dengan Kominfo itu sendiri ya Pak? Ya, pasti. Makanya kita kemarin masuknya dari Kominfo dulu, karena dari Kemenkes pada periode yang sebelumnya lebih banyak hambatannya, dari halangannya daripada ininya kerjasama yang bisa kita create. Akhirnya ya udah kita diajak Kominfo, kita jalan. Memang kalau dari Kemenkes sendiri, setahu saya memang untuk definisi dari alat kesehatan itu sendiri, sebuah perangkat lunak memang belum termasuk di dalamnya. Maka memang diperlukan peraturan baru mungkin ya, atau revisi dari definisi dari alat kesehatan itu sendiri mungkin. Lalu selanjutnya untuk tadi sedikit dibahas mengenai regulatory sandbox, itu apa Pak sebenarnya? Dan jadi mengapa gini, saran kesehatan harus ke sana gitu? Oke. Sekarang lagi ada riset yang dilakukan, riset tata kelola ya. Jadi sebenarnya itu adalah riset tata kelola. Ini mungkin saya nggak tahu soalnya kalau di ITB seperti apa approach-nya. Kebetulan saya bareng kita dari Sosialtek bareng UGM. Approach-nya menarik karena UGM cukup maju di kebijakan manajemen kesehatan. Dan mereka juga punya perwakilan-perwakilan secara teknologi juga maju, dan di dunia kesehatan, jadi manajemen kesehatan secara teknologinya, secara e-health-nya juga iya, dan mereka punya
bagian matematika, engineering segala macam ya, fakultasnya di sana, fakultas studinya. Jadi kemarin mereka juga punya orang-orang background hukum yang cukup kuat. Jadi yang diperlukan itu adalah sebenarnya bagaimana membuat peraturan dengan cara yang lebih melihat kenyataan yang ada sekarang supaya ke depan nanti peraturan itu bisa mensupport inovasi yang ada. Itu tujuannya regulatory sandbox. Jadi regulatory sandbox itu bukan ada peraturan terus dicobain, ini masuk nggak, ini masuk nggak, itu namanya compliance. Kalau seperti itu, ya. Kebetulan karena saya memang di perusahaan tadi sempat sebut Atomo Medical, perusahaan tim saya juga banyak kerjasama dengan pharmaceutical segala macam. Jadi kita banyaklah bersinggungan masalah compliance istilahnya. Compliance itu ketika kita harus checklist sesuai dengan peraturan yang ada seperti apa. Kalau ada yang mau kita kerjakan enggak sesuai dengan itu, gimana caranya bisa jalan. Itu compliance. Regulatory sandbox itu adalah kita membuat peraturannya dengan melihat, oke nih sekarang, perusahaan A, apa nih misalnya. Dan itu harus ada kategori jelas. Paling gampang lihat dari fintech deh, sama OJK. Ada sekitar 14 bisnis model yang masih dievaluasi. Sudah, kalau nggak salah, saya lupa angkanya, yang sudah itu kalau nggak salah baru 5, yang crowd lending, crowd peer-to-peer, ya itu ada crowd, apalagi itu, crowd equity, segala macam. Itu baru ada 5 atau 6 yang bisnis modelnya sudah dipelajari, diuji, untuk kemudian dijadikan sebuah peraturan. Yang udah jadi peraturan baru 3, tapi yang udah jalan itu sebenarnya ada 6. Dan masih ada 14 lainnya yang belum. Bayangin ya, dari fintech itu. Ya, duitnya jelas. Kenapa? Ngurusin duit orang lain ada duitnya. Kesehatan. Ngurusin orang lain sakit, nggak boncos aja udah untung katanya ya. Nah, jadi misalnya gini, telekonsultasi. Telekonsultasi itu apa sih? Cuma kayak begini aja. Video call, chat, atau ada apa yang lainnya? Ya, ada nggak data-data yang kita capture? Ada nggak misalnya pemeriksaan yang bisa dilakukan secara menggunakan video, atau teknologi yang bisa dipakai mungkin pakai PPG untuk di kamera untuk melihat muka, kita bisa tahu heart rate, respiratory rate, segala macam ya. Ada beberapa AI company yang sudah bikin itu kan. Saya di Indonesia sih belum lihat, tapi di luar negeri saya udah lihat beberapa. Ada dari Israel, ada dari Cina, segala macam. Itu bisa teknologinya, ya kan? Itu masuk nggak di telekonsultasi? Nah, pertama scope-nya aja dulu, tentukan. Ini yang mana sih yang dimaksud? Kalau ngomong telemedicine, itu saya jujur angkat tangan. Di situ luas banget. Ya. Ngirim EKG, ngirim radiologi, semua tele itu ada di telemedicine. Jadi telemedicine kalau mau dimasukin diuji di sandbox, bubar. Kenapa? Ya itu seluruh rumah sakit pindahin aja semua jadi tele. Nggak kelar. 100 tahun jangan-jangan nanti. Ya. Nah, jadi regulatory sandbox itu kita spesifik apa yang mau kita lihat, kita pelajari, kita bongkar lah sama-sama, dan kemudian apa internal compliance policy yang ada. Waktu itu ada pertanyaan, saya kalau chat sama dokter di platform A, B, C ini, dokternya beneran nggak ya? Ininya dokternya praktek atau jangan-jangan masih mahasiswa? Atau adik koas katanya. Saya sebel banget kalau adik koas. Saya juga pernah koas itu. Mereka bukan adik gitu. Jadi itu internal policy compliance-nya dibongkar, dipelajari sama-sama ya, dokumentasi pasti ada NDA-nya dan lain-lain segala macam. Habis itu baru dibikin peraturannya supaya kita lihat, mulai sekarang nih kalau dokter mau masuk di platform online caranya begini gitu. Kalau kedua misalnya layanan on demand gitu. On demand yang dokternya datang ke rumah, harus seperti ini. SIP, soal praktek ngunci nggak di satu lokasi itu, atau dia boleh memberikan layanan atas nama itu tapi lokasi geografisnya tidak tepat di situ. Bayangkan di Indonesia aja kita belum punya loh peraturan yang bisa mendukung tenaga kesehatan memberikan layanan tidak di titik geografis yang dia didaftarkan gitu. Itu belum ada ya. Jadi ya peraturannya itu masih abu-abu di mana-mana gitu. Nah, mumpung masih abu-abu, kita jalan. Kalau udah jelas hitam di atas putih susah. Masih begini
kita bikin inovasi, karena regulasi nggak akan ngejar inovasi kok, inovasi pasti lari gitu. Jadi teman-teman kita bikin aja dulu, ya kan nanti kita lihat nih, oh ini seperti apa yang harus kita bantu, harus kita kerjakan gitu ya. Oke, baik. Jadi wah PR-nya banyak sekali ya ini memang untuk di sektor teknologi kesehatan ini khususnya. Dan memang kalau dilihat dari semua permasalahannya ini, saya ada seperti kayak kurangnya expert juga saya Pak di bidang ini sebenarnya. Yang di bidang mana? Tapi gini sih kalau menurut saya, kalau teman-teman ngebahas lanjutinnya ke arah regulasi dan lain, saran saya sih kita nggak ke arah sana ya bahasan ini, karena kalau nggak bikin boring. Saya juga sebenarnya boring loh Mas ngurusin itu, cuma karena emang harus aja gitu. Harus aja, dan emang relationship juga government relations segala macam kita nggak ada orang lain gitu, jadi seringnya saya juga yang nongol yang bahas gitu. Cuma kita bahas yang seru-seru aja, kalau nggak jadi nggak boring juga waktunya. Ya. Oke. Kurang ekspert bagian mana, ya kita bahas aja nggak apa-apa. Kalau regulasi saya bilang dikit dulu deh, di BPPT juga ya karena ada dari kementerian ya, Menristek kan udah dukung gitu ya istilahnya, jalan aja emang semua ada gitu ya. Ntar dulu bikin rapid test, bikin dulu ada baru bisa didaftarin kan, bikin PCR reagen bikin dulu baru benar. Kalau gimana nih segala macam nggak kelar-kelar kita. Oke. Sebelumnya saya persilakan dulu kepada para peserta yang lain untuk yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama pada kolom komentar untuk nanti bisa bertanya langsung kepada Dr. Bimo. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perkembangan teknologi yang karena COVID ini, Pak. Sebenarnya dengan COVID ini malah justru kalau dari segi healthcare teknologi kita malah menjadi terakselerasi ya, Pak, dengan adanya COVID ini, karena segala legal malah bisa diterobos gitu. Iya, betul. Kesehatan, Lalu kolaborasi, apakah ada obstacles yang baru, Pak, atau tantangan-tantangan yang lain yang baru yang justru muncul baru pada saat situasi COVID seperti ini? Ya gini lah, kita kan kalau istilahnya orang teknologi ini kan kerjaannya teknologi dan engineering ya. Saya rasa itu dua bidang yang bisa di-interchangeable lah ya, karena kita kan kerjanya bikin solusi mulai dari problem kan. Ya udah kalau saya bilang ini sekarang problemnya ada apa gitu. Ya kita mulai aja kerjain dari yang itu, yang lainnya ya kita kerjain aja. Dan gimana cara deliver kan sekarang buktinya kita nggak harus ngomong agile segala macam. Kenapa? Ya kalau solusinya baru kelar tahun depan udah kelar COVID-nya, ya kan. Kita butuh solusi sekarang. Ada problem ini, seminggu lagi bisa jadi apa? 2 minggu lagi udah bisa belum diimplementasikan? Nanti diimplementasikan jadinya kayak gimana? Jadi contoh ya di kantor sendiri ya. Saya soalnya belum bikin, saya dan teman-teman di asosiasi kita belum sempat nih bikin survei. Ada berapa sih produk baru yang lahir, produk teknologi baru yang lahir lagi kondisi COVID? Yang jelas di tim saya itu ada 2. Tim saya kecil, tapi udah bikin 2. Yang satunya bahkan ngalahin kalau begitu saya tanya Giant lah ya, perusahaan gede atau BUMN, mereka baru setengah jalan, kita udah jalan implementasi gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kejelian dan kelihayan kita sebagai orang-orang yang bekerja ini dengan passion, dengan keinginan untuk membantu orang itu, ya mulai aja dari problem gitu. Kalau ya, bukan mulai aja dulu gimana, tapi mulai aja masalahnya apa sih? Oke, masalahnya kayak gini. Pain points-nya bener nggak itu? Gunakan approach di customer development lah kalau. Karena sebenarnya saya di healthcare entrepreneurship cuma tugasnya gitu doang kok, customer development dan project development. Saya nggak mau ngurusin yang lain ya. Saya bilang masalah filosofi, masalah apa, ekonomi apa segala macam, accounting, ntar aja lah. Saya bilang at the end of the day semua orang harus belajar finance, harus tahu balance sheet, harus tahu apa segala macam. Karena if you are running company, you need to know that. Itu inevitable lah. Tapi di awal-awal pertama adalah yang kita mau bantu siapa, terus masalahnya mereka apa.
Itu yang kita mesti bisa gali dan kita bisa bantu kasih pain points yang cocok, dan otomatis masalah bukan masalah 1-2 orang dong. Masalahnya masalah yang cukup scalable kan. Itu aja kalau saran saya ya. Jadi get back to customer development dari Profit Bank itu ya sebagai approach, karena teman-teman yang di engineering background ini kemarin saya baru diskusi juga, ada investor meeting segala macam, kebanyakan kita mulai dari solusi. Nah itu yang mesti dirubah, tapi saya lihat di COVID semua mulai dari problem, jadi that's the right way to do it anyway. Oke. Kok Jadi, sepi penanya ya? memang Ngantuk. baik, kita langsung ke sesi pertanyaan dari peserta aja. Ini udah ada satu pertanyaan nih, Pak. Iya, nanya aja Untuk biar Amar. ini Mas atau Amar, penasaran dengan silakan untuk Amar modal. kalau misal mau langsung bertanya atau bisa dinyalakan mikrofonnya. Tangible, intangible. Aduh, ribet banget. Mulai aja Mas. Gak punya duit ya pinjam tetangga. Beneran saya ngomong. Saya juga dulu beneran. Perusahaan apa yang atau medical itu perusahaan sebenarnya sih nggak pertama sih, yang bangkrut juga ada. Yang tutup juga ada. Usaha saya yang tutup juga ada 2 gitu. Produk yang terpaksa tutup juga ada. Jadi ya itu wajar di entrepreneur, ya salah kayak begitu. Yang penting kita bisa bantu manage aja dan nggak merugikan orang, yang minimal saya nggak mempilotkan perusahaan sebenarnya. Modal intangible nggak usah ribet-ribet Mas, gini sekarang banyak grant, apalagi kalau background dari pendidikan tinggi ya, tinggal daftar lah Mas, banyak banget itu. Mau ke Future City Jakarta itu ada baru buka, apa namanya, terus apalagi ya, mau ke ngerjain apa, saya rasa satu, kalau dana nggak jadi soal ya, banyak banget grant. Jangan cari investor dulu, nggak usah cari investor di awal-awal ya, ribet ya. Investor tuh 3F ya kalau di startup, friend, family, full ya. Jadi teman, saya bilang pinjam tetangga, keluarga. Saya juga waktu di awal-awal pinjam ibu saya, bilang aja, saya mau punya usaha sendiri, nggak mau minta uang saku lagi, waktu baru lulus ya, tapi minta dong segini buat apa, buat mulai usaha. Ya harus berani minta dong, istilahnya mau gimana ya kan, mendingan minta sama orang tua sendiri. Kalau kita belum mau minta ke bank, bubar, kelar ya kan gitu. Full ya, ini sih jangan ngadain orang ya, tapi ya. Terus apalagi yang intangible, network sih sebenarnya banyak ya, itu banyak berkawan, banyak apa ya istilahnya, banyak sharing. Dan percaya nggak percaya teman-teman, sekarang lagi banyak banget webinar segala macam, ambil satu expertise yang kita bisa angkat. Contoh begini, saya pernah ada riset yang waktu saya submit ke acaranya BMI ITB, saya ingat banget, Wise Health, Women in Science atau apa istilahnya, pokoknya tentang women health lah, Wise. Dari 3 paper yang kita majukan, persiapkan, yang kelar 2, yang menang 1, gitu, yang maksudnya di present, ya kan. Jadi tapi pada saat itu ya apa namanya, tim saya kebanyakan ngomonginnya sosial media. Jadi kita pakai bahas big data dari sosial media untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan perempuan, kondisi kesehatan ibu lagi hamil. Menarik, sederhana sekali, tapi itu bisa jadi expertise topik. Jadi teman-teman tulis, sharing tentang expert topik apa yang orang lain nggak gampang kerjain. Waktu itu saya aneh gitu loh, dokter ngomongin sosial media, tapi kalau di public health itu ada dasar ilmunya loh. Saya bilang, masuk ini BMI ITB, karena kok bisa? Ya topiknya kan sama. Saya bilang, ya itulah kalau dari ekonomis kan seperti itu. Ya, jadi jangan ribet mulai dari mana, equipment ini kita maksudnya ya
bikin apa, create apa, bikin expert topik untuk jadi network, ya. Kemudian kalau kita punya solusi, kita jangan mulai dari solusi, kita mulai dari problem, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi memang seorang engineer ini orientasinya ke arah problem. Gimana? Sorry, agak Silakan bagi putus saya. teman-teman yang ingin memang kita memiliki orientasi ke arah problem. Banyak syarat-syarat teknologi kesehatan Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri sejauh apa sih penerimaan masyarakat terhadap hal teknologi? Saya ingat bahasan saya dalam meja yang terbilang sudah lama hadir, masih banyak dilakukan di Printek yang nggak konsultasi gimana dengan teknologi kesehatan. Jangan pusing sama omongan orang. Saya itu sengaja di tim di kantor di Prosehat itu bikin layanan vaksinasi. Kenapa? Karena nanti vaksin, ya. Jadi buat saya kemarin kita diskusi itu ribut. Bro, gimana ntar kalau ada anti vaksin? Saya bilang, jadi gini deh, coba diikutin anti vaksin tuh ujung-ujungnya apa sih? Sosial medianya coba dibongkar, dilihat isinya apa? Ujungnya jualan madu. Saya bilang, yaudah kita jualan madu sama jualan vaksin. Kenapa? Ya nggak ada salahnya kan di marketplace ada jualan madu, ada yang vaksinasi. Terus apa? Kalau ada yang ribut, bagus kan? Kenapa? Bayangin, berita buruk kalau kita pakai sebagai PR yang baik itu berita buruk itu bisa menjadi PR yang baik. Gitu. Jadi ketika waktu ada kasus vaksin palsu, tim Prosehat menggencarkan, gini nih caranya tahu distribusi yang asli, yang apa segala macam. Bad news become good PR gitu. Kenapa? Karena kita tunjukin ke orang loh, kita bener kok, yang kita kerjain sesuai dengan prosedur kok, gitu ya. Jadi jangan terlalu ribet dengan apa yang orang ini segala macam dipelintir. Ada nggak masalah atau problem yang kita memang benar-benar bisa bantu? Problemnya harus eksis loh ya, bukan problem dibikin-bikin, karena banyak banget solusi yang kita problemnya nggak eksis dibikin-bikin, problemnya dikarang supaya ada solusinya gitu. Oke. Itu kali ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya ke Bapak sebagai founder Prosehat, bagaimana marketnya? Oh ya, kalau marketnya terbatas jangan dikerjain Mas. PR pertama yang saya pelajari dari Founder Institute ketika saya ikut Founder Institute tahun 2015 dan salah satu hasilnya adalah Prosehat, dan konsep Prosehat itu agak bertahan setelah. Jadi kalau di Founder Institute itu kerjaannya kita setiap minggu adalah membunuh ide teman sendiri, dan Prosehat itu selama 6 minggu survive idenya, nggak ada yang berhasil ngebunuh. Artinya saya sendiri masukin 3 ide, gitu. Yang 2 mati, yang bertahan Prosehat. Dan itu benar-benar ada secara bisa-bisa nilainya. Dan salah satunya adalah kita sebutkan market size-nya, seperti itu. Ya, market size itu adalah satu, kalau di healthcare entrepreneurship saya juga bilang itu PR nomor 1 setelah kita punya problem solusi. PR nomor 2 setelah kita menemukan problem dan solution yang kita mau bikin apa, itu market size-nya. Kita mesti lihat seberapa scalable, kayak tadi yang balik. Ya, salah satu alasan kenapa vaksinasi, karena Indonesia itu angka vaksinasinya jelek banget. Ya. Yang gratis dari pemerintah 5 imunisasi dasar, ya. Dan saya juga kemarin baru dari Bio Farma, diundang juga ke Bandung. Saya baru dari Bandung dari Bio Farma. Kalau mau kapan ngobrol di Bandung, ayo. Pas saya sekalian meeting. Ya, tapi kita perlu melihat itu. Ya, Indonesia itu angka vaksinasinya tuh jujur aja jelek. Orang takut. Ya, saya bawa suntikan di sini pasti pada kabur, selesai nih. Close semua. Gitu. Ya, jadi hambatan development produk banyak. Tapi kita mesti fokus ke problem yang kita mau solve apa. Ya, jadi jangan ribetin produk development-nya itu kayak gimana. Karena produk development tergantung dari problem yang kita mau solve. Gitu. Ya, jangan keasikan main lah dengan produknya itu. Ada lagi? Masih ada waktu berapa lama? Mas Ahmad, Mas Dima panggilannya. Masih sekitar 20 menit, Pak. Lalu mungkin saya mau menambahkan untuk yang di startup ini tadi ya. Bagaimana kita bisa menganggap bahwa produk ini siap gitu, apalagi di ranah khusus kesehatan.
Iya, gini. Makanya saya bilang approach-nya harus customer development dan kita mulai dari problem. Sekarang gini deh, kita coba aja satu problem deh, satu problem gitu. Apa sih menurut Mas Bima dan kawan-kawan di sini mungkin ya problem yang ada gitu. Kita coba lah dari situ. Enggak. Solusi itu jangan terlalu ribet. Misalnya apa? Oke. Gini deh, saya kasih contoh. Ini pada takut ke rumah sakit kan kita. Ya. Tapi kita problem itu bisa dari macam-macam. Makanya saya bilang kalau kita ngomong customer development, kita bisa ngelihat karena problem itu bisa jadi bukan problemnya ada di end user atau customer, consumer. Problem bisa jadi kita lihat dari sisi bisnis. Rumah sakit itu udah banyak yang mau tutup loh. Pendapatannya 70% turun. Dan jangan bilang karena COVID terus jadi kaya raya. Mohon maaf, Kemenkes belum banyak yang bayar ya. Itu Omni udah pilot, perusahaan TBK, rumah sakit udah mempilotkan dirinya, udah mau dijual murah semua aset-aset dan segala macam, karena nggak akan nahan ya. Karena kan mereka kan perusahaan TBK, jadi memang ya mungkin katakannya lebih komersial apa segala macam. Mungkin kalau rumah sakit yang base-nya community atau base-nya agama nggak akan tutup gitu karena dicariin duit supaya jalan. Ya, paling dipotong aja gajinya orang-orang. Nah, jadi bayangkan pendapatan mereka itu turun bisa sampai 60% lebih. Teman saya kebetulan finance rumah sakit ada juga. Jadi itu sih banyak teman ya memang banyak teman. Saya tanya beberapa teman yang kerja di finance rumah sakit. Mereka juga udah nggak tahu lah, udah pasrah aja istilahnya. Bulan depan gimana gajian apa segala macam ya, banyak loh perawat tenaga kesehatan kita tuh yang harus dirumahkan, bukan hanya orang yang kerja di travel sama hotel yang dirumahkan, orang di rumah sakit juga dirumahkan karena nggak cukup revenue-nya untuk bisa gajian. Nah, kita bisa lihat dari situ. Jadi problemnya apa, orang takut rumah sakit datang, ya udah saya bilang kita bikin solusi bantuin rumah sakit gimana supaya orang bisa telekonsultasi, tapi kita mainnya beda, misalnya untuk membantu branding rumah sakit gitu ya. Jadi nggak apa namanya, balik dulu problemnya apa, seperti apa, bikin solusi yang memang tepat guna gitu. Jadi jangan bikin solusi oh nanti harus kayak gini nih apa segala macam ya. Kalau memang problemnya nggak cukup kuat ya kan, solusinya nggak membantu secara jelas ya, gimana mau diterima gitu loh. Dan kita mesti lihat contoh. Satu hal yang tidak kami lakukan adalah integrasi ke sistem rumah sakit. Itu satu hal yang nomor satu kita bilang, dok, di sini tidak akan ada integrasi sistem rumah sakit. Dokter kalau mau integrasi sistem rumah sakit tunggu tahun depan. Kenapa? Ya tunggu aja tahun depan, dokter tahu udah pasti lama. Terus kalau kita lama-lama, rumah sakitnya udah keburu tutup. Sekarang kita mau rumah sakitnya masih jalan atau rumah sakitnya nunggu tutup. Sederhana, saya bilang begitu sama direktur umumnya, direktur banyak kan, direktur utama rumah sakit itu dokter. Ya, jadi kita mesti berani bilang, jangan, oh ini nanti integrasi gimana, seru, asik mungkin ngomongin itu. Ya udah tutup customer-nya gimana? Kalau dia out of business, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dan pilih customer yang tadi, cari customer pertama. Gini, kita bisa belajar banyak dari customer story ya, ini nggak terlalu teknis. lebih ke entrepreneurship-nya sebenarnya kalau saya memang, karena saya beda sehari-hari lebih sana. Teman-teman kalau mulai usaha, mulai bikin solusi, mulai bikin tuh, cari customer yang bisa buat belajar. Jadi jangan cari customer yang cuma gampang doang. Gampang itu betul, karena kalau terlalu susah kita nggak kelar-kelar. Tapi cari customer yang kemudian kita bisa banyak belajar dari dia. Jadi sebagai contoh, atau medical tadi disebut, itu sebenarnya ngerunning portal kesehatan Tanya Dok dari tahun 2005. Sampai sekarang masih ada, nggak pernah mati. Itu portal kesehatan live dari tahun 2005 sampai hari ini. Maksudnya server down up di biasa, tapi nggak pernah mati. Gitu. Dan kita waktu itu akhirnya mengerjakan apa? Setelah keliling-keliling, saya 2 tahun nggak ada revenue, bukan 2 tahun nggak ada revenue. Tadi non-profit, terus ketika kita mulai jalan berusaha untuk survive, kita harus profit kan. 2 tahun cari bisnis model, 2 tahun cari bisnis model, keliling-keliling ini segala macam gitu ya. Udah sampai nggak bisa makan waktu itu, beneran saya udah bangkrut waktu itu, udah pernah bangkrut. Nah, ketika dapat customer,
kita cari customer yang jadi portfolio dan bisa belajar. Apa? Belajar waktu itu adalah pharmaceutical, perusahaan farmasi dari luar negeri. Yang digital health di luar itu udah jalan. Jadi kita gampang, ini di UK udah begini, di Jerman udah begini, di Kanada udah begini. Indonesia belum nyampe pada saat tahun 2010, 2011 itu belum nyampe digital health di Indonesia. Ada, tapi nggak diimplementasikan, apalagi di perusahaan farmasi. Ya, sampai sekarang juga mereka apa-apa approval sampai ke global, tapi kan udah biasa. Ya dok, tunggu ya, kita mau cek compliance, silakan, dia bilang. Jadi kita justru harus cari customer yang dimana kita itu bisa belajar banyak dari mereka. Dengan mengerjakan project awal itu, pemahaman kita juga jadi bagus. Kayak ngejain TA lah, tugas akhir, skripsi, kayak gitu. Ya kan, teman-teman kan banyak tuh yang modelnya bikin TA segala macam, sekalian masuk ke industri, ya kan. Nah, kurang lebih kayak begitulah. Oke. Kalau berarti menarik dari pembahasan mengenai penyatuan atau integrasi dari rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia itu sendiri. Sebenarnya hambatan utamanya apa sih Pak sejauh ini? Saya udah bilang tadi, tenaga kesehatannya nggak siap buat digitalisasi nggak siap. Dan digitalisasi kita tahu bersama ya, bukan bisa pakai Facebook ya. That's two big different thing. Ya, digitalisasi means adalah workflow yang kita kerjakan. Sekarang gini deh, ini saya temukan di kantor, rekrutmen fresh graduate. Kita di kantor udah biasa misalnya pakai Google Documents, Google Slide, Google G Drive untuk kolaborasi kerja. Nggak ada kita kirim-kiriman Excel. Saya bilang kirim-kiriman Excel. Bayangin loh, dari tim operasional ngirim kalau buat ke finance, terus sama marketing buat nyocokin harga jual. Itu sederhana, nyocokin kita mau tentuin harga jual dan mau harga promo apa. Karena di marketplace kan ada bagian yang harus dikerjakan seperti itu kan, product pricing. Bayangin coba, ada anak baru fresh graduate masuk, lulusan tahun berapa? 2018 Pak. Oh iya, waktu itu 2019. Ya udah kita pakai G Drive kayak gini-gini. Nggak bisa tuh, pusing ya. Ini selama kuliah emang nggak pernah nyontek ya. Selama kuliah satu nggak pernah kerja sama, kolaborasi bikin gini. Kalau bikin slide gimana? Nggak pakai Google Slide? Enggak. Gitu. Terus pakai itu, kasih USB. Saya bilang, waduh, 2000-an banget saya bilang. Kirim-kirim kasih USB, saya bilang. Nggak kelar kita kerjaan kalau kayak begitu. Ya kan? Slide saya baru kelar 2 menit sebelum mulai tadi. Ya. Saya masih kerjain, tapi saya bisa share. Sering itu kejadian, Pak, kita share dulu. Ya udah, saya share aja linknya. Tapi belum kelar ya, itu baru setengah. Ya bukannya saya nggak mau siapin apa segala macam ya, banyak aja yang mesti diberesin. Tapi kan bisa, modelnya sekarang no problem. Lagi tengah-tengah presentasi saya ganti, saya itu juga bisa. Ya kan, nggak perlu nunggu. Gitu. Nah, konsep seperti itu, digitalisasi yang seperti itu, teman-teman dari rumah sakit, apalagi tenaga kesehatan di rumah sakit, itu nggak biasa, Mas. Itu yang menjadi kendala paling besar. Ya. Mereka mau pakai sistem apa segala macam, itu ya belum biasa. Jadi kita masih harus approach seperti itu. Ya. Dan banyak juga dokter apa segala macam, kenapa pada ribet? Telekonsultasi segala macam itu masalahnya bukan di consumernya. Masalahnya dokternya itu mau pencet yang mana aja, kadang-kadang ini saya mesti ngapain ya dok ya? Ini udah masuk, iya. Terus ini kok nggak bisa gini ya? Nah, belum kendala teknis misalnya, ya terkait dengan protokol apalah, port apa segala macam kadang-kadang masih ada. Tapi terlepas dari teknis itu, teman-teman ini harus mesti gini. Jadi teman-teman tenaga kesehatan yang harus dibantu untuk diedukasi. Makanya kita justru mau ngebuka lebih banyak dari ProSet dan dari Health Tech untuk edukasi digitalisasi kesehatan ini. Kalau ada yang mau bikin MMOC ini, silakan loh ya. Tadi lebih ke arah SDM-nya ya Pak. Nah, lalu untuk mengatasi hal tersebut, apakah maksudnya strategi apa yang sekiranya cukup efektif namun berlaku secara masif gitu? Kalau misal untuk dari pihak ProSehat atau Health Tech ID sendiri, tentunya kan bakal kewalahan untuk mengatasi semua ini. Gitu. Ya tadi saya bilang, bikin solusi untuk problem yang pain points-nya jelas lah. Istilahnya bukan pain points lagi lah. Kita harus ngomong pain in the ass, sorry maaf ya.
Itu benar-benar harus cari yang itu yang mau kita solve. Karena kalau mau pain points yang cuma geli-geli doang itu ya nggak bisa. Kita mesti cari pain points yang sampai maaf ya pain DS gitu buat mereka. Nah, terus yang kedua, bikin solusi jangan yang ribet gitu loh. Bikin solusi yang gampang diterima. Karena banyak banget solusi-solusi teknologi itu keren bagus gitu. Tapi susah dipakai. Nggak mudah diimplementasikan gitu loh. Ya, nggak mudah diimplementasikan. Ini sederhana nih contoh. Ketika diminta sama Peduli Lindungi dari Kominfo, ya plus tektokan sebelumnya ya secara offline, secara apa segala macam, itu banyak banget PR. Kita harus pendekatan ke sana kemari, once mereka perlu, mereka nanya, diminta kan akhirnya. Kita kasih solusi, oh gampang, nanti pakai chatbot nyambung, dokternya langsung online. Gimana caranya? Ya udah saya kasih link aja webnya. Ini Pak dipasang implementasi ya. Kalau coding ya nggak sampai semenit, masukin aja embed jebret selesai kan? Udah. Jadi kita mesti mikirin cari cara. Sama juga di website yang rumah sakit. Kita implementasi pakai apa? Chatbot. Ya bikin chatbot, bikin sistem, bikin dashboard sama di belakang. Tapi ketika implementasi semenit, nggak perlu pusing. Ya code-nya copy, paste, embed, selesai. Udah, jalan. Mau apa? Ya kan? Jadi kita orang nggak perlu banyak mikir gitu loh, mau implementasi gitu. Ya nyalain nanti masalah operasionalnya, ini gimana caranya itu apa segala macam. Ya kita juga di bagian produknya setengah mati, bikin produk yang gampang dipakai, ya kan. Tapi ketika itu implementasi, udah langsung 1 menit jalan, gitu. Ya, karena tadi mau nge-training dokternya, mau ngomongin sama orang-orang rumah sakit itu ya admin. Dan rumah sakit itu banyak ya bagiannya yang keuangan, farmasi, radiologi, lab, banyak banget. Pendaftaran, alur pendaftaran coba teman-teman perbaiki alur pendaftaran di rumah sakit. Itu, ya itulah makanya tim saya diminta itu. Dan dari Health ID akhirnya yang kita lakukan adalah salah satu yang kita usahakan adalah kemarin sebenarnya interoperabilitas data. Jadi ini agak sedikit beda approach-nya. Kalau kita mau industrinya ini berkembang, ekosistem yang berkembang, rumah sakit itu nggak akan bisa ngelepas medical record dan SIM RS-nya dia begitu aja dalam waktu cepat. Satu-satunya cara adalah kita ambil layer yang di atasnya, layer data exchange-nya, HIE, Health Information Exchange. Kenapa? Karena sekarang sebuah keniscayaan bahwa orang itu dari rumah sakit bisa ditransfer ke rumah sakit lain atau dia pulang, dia butuh data resumenya, mau buat asuransi, mau buat dia ke klinik, mau dia kemana, itu sebuah keniscayaan. Interoperabilitas data. Jadi kita kemarin akhirnya mendorong training untuk FHIR, HL7. Itu caranya. Oke, berarti memang interoperabilitas yang menghubungkan antara satu mungkin rumah sakit untuk data BPJS, Ya. lalu ke arah asuransi juga. Saya tadi juga melihat ada beberapa asuransi kesehatan yang masuk ke Health ID juga ya Pak? Betul. Ada. Ya karena mereka juga mau belajar. Jadi yang menarik memang karena insurance itu salah satu penggerak besar. Karena kalau di 4P, ini bukan 4P yang tadi, yang healthcare, ada provider. Pertama kan di kesehatan itu ada patient, ada provider. Ada provider ini termasuk profesional dan vaskesnya ya. Jadi dokter, tenaga kesehatan itu bagian dari provider. Kemudian ada payer, ya kan, yang bayarin. Terus kemudian ada produk ya, semua yang dipakai gitu. Karena kan provider ini service, tapi kan orang kan minum obat, pakai alkes, ini kan semua produk. Ya ini kan industrinya beda-beda. Nah dari industri itu payer itu sangat penting Mas. Karena apa? Siapa yang bayarin kalau orang masuk rumah sakit? Kan pertanyaannya pertama gitu kan. Begitu masuk pintu, ya pintu lah ya anggapnya ya. Bapak asuransi atau umum? Jadi pertanyaan mau bayar gimana caranya? Ya kan pertanyaan pertama, asuransi atau umum? Asuransi jalannya di sini, umum jalannya di sini. Ya kan? Jadi pertanyaannya, bayarnya itu gimana Pak? Gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Acak. Saya tahu lagi, atau saya mah di Bali Busuk daripada medical record konvensional. Tapi adalah pasti yang belum terbiasa kalau saya medical record. Wah, ini mau bapak. Saya mulai
Menurut dokter gimana supaya penggunanya para medis secara teknis itu. Oke. Ada satu solusi di pakai di Malaysia dan di mana saya kenal karena memang dia awalnya bikinnya Singapura. Kalau nggak salah namanya Clinify, pakai K. Evernote for medical record kalau nggak salah dia ngomong. Ya, teman-teman, yang dia bikin apa? Dia bikin handwriting recognition dokter. Saya sih langsung angkat topik, selamat ya, saya bilang handwriting recognition dokter. Saya sih nggak mau karena tulisan saya sebelum jadi dokter aja udah jelek banget. Gitu. Handwriting Apalagi recognition. tangannya. Semuanya form yang ada di rumah sakit itu kayak di scan, dipasang. Jadi formnya dia tetap nulis di situ. Kenapa? Ya ini, EMR mau lebih terstruktur apa segala macam. It's about itu data science problem kalau menurut saya. Iya, data terstruktur apa segala macam. It's a data science problem yang menurut saya bisa diselesaikan dengan AI. Kalau teman-teman udah belajar masuk ke situ, data science, data ini bisa dibantu dengan AI, nanti labeling apa segala macam caranya belakangan. Sekarang yang kita perlu adalah itu namanya dokter. Kalau seumuran saya, teman-teman saya, umur 30-an, kita kuliah udah pakai laptop di mana-mana. Ya hampir semua FK lah ya. Kecuali ya mungkin ya nggak masalah mampu nggak mampu, saya rasa nggak perlu dibahas lah kayak gitu. Tapi yang di atas kita generasinya, yang umur 40-an, itu juga udah ada yang ribet. Walaupun banyak loh, dokter itu mau usaha. Cuma kalau yang udah di atas 50, langsung disuruh ngetik data ini segala macam, ya nggak bisa. Orang dia udah 25 tahun praktek, terus udah 25 tahun praktek, dia suruh pindah. Kebayang nggak 25 tahun kita biasa makan pakai sendok, tiba-tiba makannya suruh pakai sedotan. Bingung kan, makan kok pakai sedotan, gimana caranya ya? Kan? Nah, jadi maksudnya kita tiba-tiba suruh merubah cara kita melakukan sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Jadi fokusnya adalah bikin aja dulu cara supaya itu masuk ke digital. Data yang di EMR, yang rekam medis itu bisa masuk ke EMR. Gitu. Urusan masalah struktur data apa segala macam, it's a data science problem yang kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Pertama, data pribadi, ya. Which sekarang kalau kita bisa paksa, ini kejadian di register COVID di salah satu dinas kesehatan yang kita bantu. Data NIK itu kalau dari pencet masuk kan, namanya Dinkes, bisa cek dukcapil dong, selesai dong, ketahuan siapa orangnya. Percaya nggak? Itu diisi ya sama rumah sakit. Saya nggak bilang lah pokoknya rumah sakit namanya itu 0000. Oh my god. Kan gila namanya. Jadi itu cuma NIK loh. NIK-nya saya hafal luar kepala. Ya kan, NIK cuma tinggal dipencet doang. 3 berapa angka. Udah angka doang, apa susahnya sih? Ya. Nggak dikerjain dong. Diisinya 00001. 00002. Dia bilang, wah, dia begitu data rekapnya. Tepok jidat orang dinas kesehatan. Gimana gue suruh kontak tracing? Ini yang di lapangan teman-teman sendiri itu mau ngamuk juga bingung dia, ya kan? Nah itu tuh contohnya tuh, onyol kan, onyol banget tuh. Mungkin ya secara solusi saya pikiran aja, ini problem ini kan ada, mungkin kita bisa bilang kalau dimasukin NIK-nya sekali namanya benar itu datanya pasti benar, artinya NIK nyambung data dukcapil server keluar tuh nama apa segala macam, jadi nggak bisa masuk NIK keluar ya, NIK aja kita tahu kok laki atau perempuan. Teman-teman kalau udah tahu coding NIK, ngelihat bisa tahu ini laki atau perempuan. Gampang banget. Ada perempuan tuh ditambahin 5 ditambahin 5 di digit ke-3 atau ke-4 saya lupa. Jadi itu pasti tuh. Angkanya itu udah pasti. Oh ini laki ini pasti. Oh ini pasti perempuan. Jadi kita nggak perlu bahkan ditanya gitu. Ada waria datang gitu. Sorry ya. Mohon maaf nih saya nggak maksudnya rasis atau gimana. Misalnya ada nih datangnya kan kalau di praktek mah kita semua diterima. Ya kan saya sudah nggak praktek sekarang. Datang ditanya jeng atau apa neng ini ya nomor NIK-nya mana? Gini masuk begitu pencet. Loh. Kok namanya Doni? Ini
Katanya Dona. Iya, kalau malam Doni. Mana siang Dona gitu. Itu ketahuan, segampang gitu kan verifikasi data. Itu perempuan, berarti segala macam. NIK kalau dimasukin langsung keluar kok. Gitu. Ya, itu contohnya. Jadi kita kasih solusi yang emang ngebantu mereka gitu loh untuk merubah habit. Tangkap ya maksud saya. Jadi problemnya ada, solusinya ada, tapi solusi ini juga merubah habitnya mereka karena solusinya kasih benefit. Itu yang kita kadang-kadang lupa. Bikin solusi teknologi, problemnya ada, dibikin solusi, tapi benefitnya nggak diomong. Ya gitu. Oh itu kan urusan orang marketing jualan, ya nggak bisa lah. Kan kita product development-nya ke customer. Ya, dan itu sih paling ya. Roti penggunanya parameter secara teknis menjadi lebih kompleks atau terstruktur dengan list yang sudah ditentukan. Kalau listnya membantu, bisa loh. Contoh, gawat darurat, emergency. Nggak sempat ngetik kita. Akan lebih cepat kalau tab modelnya pencet, udah selesai. Gitu. Ya. Ya tadi, kita harus kasih benefit untuk solusi yang kita kasih. Solusi dari problem yang kita. Oke, jadi memang untuk mengubah habit itu memang susah ya, apalagi untuk dokter-dokter yang memang sudah berpengalaman gitu kan. Memang sih era disruptif gara-gara teknologi ini memang mengubah paradigma, apalagi yang old school gitu ya. Lalu untuk teman-teman berikutnya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Tapi sebenarnya gini ya, yang menarik pembelajaran kita nih kemarin, ada profesor umurnya udah 70 lebih sih. Dan beliau itu sangat eager loh untuk mau. Maksudnya gini, kalau kita ngomong dokter-dokter yang sudah lama praktek, yang tadi saya maksudkan adalah susah untuk merubah kebiasaan dia. Tapi akhirnya, kalau ada asistennya, ada yang bantuin, itu masih bisa. Kenapa? Ya tadi, dianya susah, tapi dia tuh mau gitu loh. Cuma kan dia nyuruh profesor udah umur 70, merubah cara dia approach dengan pasien itu nggak gampang, tapi bisa gitu loh. Dan beliau eager sekali, bukannya nggak mau, eager sekali untuk bisa gini-gini segala macam. Jadi cobain tuh latihan gitu. Kita sampai berapa kali video call tuh, kalau nggak salah, cuma bantu prof ini aja. Dan akhirnya butuh-butuhnya itu di kantor ada CS yang memang ada tim itu kadang-kadang kayak sampai di satu-satu gitu. Mau jalanin tuh telekonsultasi apa segala macam, caranya begini habis ini gini. Dia mau eager gitu loh. Keterbatasan adalah ya emang karena susah untuk belajarnya. Tapi ketika ada asistennya ya masih jalan. Ya nggak mudah. Tapi jangan, jadi maksud saya kalau dokter-dokter sendiri ada yang mau, ada yang memang nggak peduli, itu beda. Ya. Tapi yang mau ini yang kita capture duluan. Jadi kalau kita ngomong early adapter, ya kan ada teknologi kan ada early adapter, ada late adapter ya. Sama ada early adapter, ada general public, ada late adapter lah ya. Nah kita cari itu early adapternya yang mana-mana aja. Itu mereka. Ya susahnya ya kalau tadi mau tapi udah nggak mampu lah kasarnya katakanlah gitu. Ya. Nah itu ya boleh lah dihandle, tapi cari lebih banyak early adapter. Itu salah satu kuncinya. Kan ada salah satu. Nah ini ada pertanyaan lagi. Oh dari Mas Amar. Ada masalah, salah satu kesulitan besar mengintroduksi health tech karena praktisnya belum siap dengan digital. Saya penasaran dok, apakah ada penolakan keras dari dokter terhadap health tech karena dianggap macam kerja dokter bagaimana perusahaan health tech menyikapi hal ini? Terima kasih. Nah itulah salah satu yang menarik. Health tech sekarang ini kebanyakan dari dokter malah, maksudnya foundernya yang bertahan di situ adalah dari dokter. Karena tadi ya saya sih merasa beruntung dulu mengambil jalan yang tepat gitu kan. Saya bukannya nggak ini ya, cuma ya informatika ITB termasuk jurusan yang kalau masuk chance-nya lebih kecil dari jurusan manapun yang ada di Indonesia. Kalau kita kan kalau apa sekarang istilahnya apa sih dulu MPTN, SPMB, penerimaan masuk mahasiswa itu istilahnya. Saya terakhir SPMB. SNMPTN ya. Nah, kan kita mesti ngitung dong rasionya ya. Kalau saya daftar ke sini, keterima gimana? Begitu lihat, kok gila.
informatika ITB sih adalah wah susah banget nih dia bilang buat ini kan. Nah, tapi sebagai dokter, sebagai teman sejawat, rekan sejawat, dan memang karena ada itu kita biasanya masih lebih bisa mempengaruhi dokter lain. Atau karena memang kenal komunitasnya, kita bisa nyari gitu, kira-kira tadi yang mana sih yang untuk dokternya. Dan saya perhatikan semakin banyak dokter-dokter yang menjadi founder dan atau menjadi advisor atau co-founder dari Healthtech. Jadi saran saya, temenan sama dokter. Buat jadi co-founder. Ya, buat nyariin networknya. Ya. Jadi seperti itu. Penolakan keras enggak. Dokter tuh tahu kok kalau teknologi ini ada. Tahun 2019 itu setiap session saya ngomong itu di luar yang tadi keliling di Healthtech itu selalu healthcare 4.0 ya. Selalu ngebahas itu karena dokter curious banget dan mau untuk maju ke depan. Apakah ada yang karena mengancam pekerjaan? Mungkin ada beberapa yang spesifik. Jadi kita nggak bisa ngomong semuanya. Dan saya punya apa namanya tagline yang kalimat yang selalu saya pakai kalau ada yang terkait dengan AI, terkait dengan device itu mengancam kerjaan dokter. Teman-teman nonton Star Trek nggak? Star Trek itu tahun 2000 sekian ya, mungkin tahun 3000. Saya nggak paham timeline-nya, mesti nonton dari awal lagi sorry kalau itu. Dari Discovery. Nah, saya senang nonton Star Trek. Dokter ada nggak di situ? Ada kan? Perawat masih ada. Walaupun satu dokter, satu perawat buat 1000 orang, satu kapal segede gitu. Tapi ada kan? Nggak dihilangin kan? Dan mereka semua terbantu karena ada teknologi. Jadi PR-nya kita, teman-teman dari BME, untuk bikin tricorder, untuk bikin AI, untuk bikin apa segala macam. Kenapa? Karena memang nggak akan pernah cukup jumlah tenaga kesehatan. Risetnya sudah ada, nanti bisa dicari. Gap sampai tahun 2030 di Asia aja tenaga kesehatan itu sekitar 6 juta. Gap artinya kebutuhan dengan ketersediaan. Dan 6 juta ini orang nggak bisa dibikin semalam jebret jadi. Mungkin kalau di Cina tinggal dokter, makanya mereka main di AI. Karena itu nggak akan keisi kok, nggak akan keisi gap itu. Dan ini akan terus makin gede. Rasio ini adalah rasio dari WHO dibandingkan dengan kenyataan kita bisa produksi dokter. Gitu. Bukan hanya dokter, tenaga kesehatan. Ya, jadi sedikit lah kalau yang hanya di bagian tertentu yang mungkin penolakan karena terancam pekerjaannya. Lebih banyak yang interest untuk oke, apalagi nih. Dan kalau kita kena ngomongnya, dokter itu sangat mau membantu loh untuk pemanfaatan hal-hal baru, teknologi baru, karena kita punya konsep yang namanya Continuing Medical Education, CME. Ya, dokter mau perpanjang izin praktek itu harus ngumpulin 250 SKP selama 5 tahun. Satuan kredit partisipasi SKP. Poin ya, atau di luar negeri CME point namanya. Nah, caranya gimana? Dengan ikut seminar, terus kalau sekarang webinar sih bertebaran. Saya bisa ngelengkapin kan, dalam 1 minggu SKP 5 tahun. Saking banyaknya aja yang webinar apa segala macam. Dan sudah ada online learning-nya. Salah satunya di e-learning, membernya Healthtech sudah ada. Udah bukan satu lagi, ada 4 atau 5 platform yang cukup gede bisa bikin ini. Nah, karena kita punya basic itu, kita bisa mudah untuk mengupgrade. Karena tujuannya dokter itu nggak boleh ketinggalan. Ya, apalagi dengan COVID ini, kalau teman-teman kebanjiran informasi, di dunia medis itu saya udah nggak tahu. Setiap hari bisa share panduan dari seluruh dunia gitu ya. Dari WHO, saya juga dapat update dari WHO itu. Gila. Ya, mungkin terakhir ya, ini bahwa ada pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi penyebab perusahaan dari kalangan dokter sudah bertahan? Apa karena influencing? Karena gini, karena dokter kan memang istilahnya train ya, terlatih untuk hidup di dunia kesehatan, untuk bekerja di dunia kesehatan, di bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu memang melelahkan kok, saya akuin ya. Buat teman-teman yang nggak biasa sama sekali, jadi gini, menyadarinya ketika di tim di kantor gitu. Di kantor perusahaan itu kita banyak background dari kesehatan. Jadi bukan hanya dokter, ada yang perawat, ada yang apoteker, ada yang public health, dan segala macam. Buat teman-teman yang saya nggak menyebutkan jurusan apa segala macam, tapi yang tidak terbiasa kerja 24 jam, yang tidak pernah mengalami kerja 24 jam. Saya bukan bilang yang nggak pernah. Kalau ngejar target pasti ada. Tapi kalau ini kan kewajiban. Shift 24 jam itu pasti pernah dilalui semua yang bekerja di kesehatan.
ya masuk hari Sabtu Minggu, buat saya sebenarnya nggak masalah Minggu, ngapain juga oke, ya. Tapi kalau teman-teman tanya orang kantoran, Minggu ya suruh gini, oh enggak deh makasih ya, gue masih punya hidup gitu. So buat orang kesehatan itu work life balance itu adalah you life at your work gitu loh. Ya, jadi work life balance itu bukan masalah, oh saya harus punya waktu buat ini nggak ada, nggak, orang kesehatan tuh udah tahu bahwa nggak ada. Hidupnya adalah my life is at my work gitu. Jadi itu salah satunya. Dan ketika mengalami kesulitan-kesulitan yang kayak penolakan atau segala macam di dunia kesehatan, ya biasa aja gitu. Kita dulu dalam tanda kutip belajar karena aku dibawa dikeset-kesetin kok sama senior, sama ini apa segala macam, udah biasa gitu ngalamin begitu. Jadi kalau cuma ditolak doang, oh ya udah besok coba lagi yang lain gitu ya kan. Oh di sini nggak bisa gitu, atau malah udah tahu jangan ke proven ini, kalau proven ini nanti dia gini, coba dulu sama apa namanya level yang ini gitu loh. Jadi ya udah biasa ngalamin kayak gitu. Kalau co-founder dokter mungkin akan lebih bisa ngasih tahu ya, gimana sih sebenarnya landscape healthcare itu seperti apa, terus kemudian nanti harus, yang paling penting tadi itu, mesti ke orang yang mana kalau mau begini gitu. Itu yang paling penting soalnya kalau menurut saya sih dari pengalaman di startup. Oke, mau round up atau gimana? Udah jam segini? Ya, ya mungkin demikian sesi tanya jawabnya. Terakhir dari Terbimo ada pesan-pesan mengenai healthcare teknologi ekosistem di Indonesia ini, harapannya seperti apa, dan mungkin ada juga pesan-pesan untuk kami khususnya di BML Labs ini dan para engineer-engineer di bidang biomedical engineering. BML Labs ini ada berapa orang ya komunitasnya ya, kalau boleh tahu? Kami sekitar belasan sih Pak. Kami baru bukan satu, tapi community. Ya, community yang memang kami juga baru mulai. Kami inisiasi dari, karena kami sepakat merasa bahwa saat kuliah dan ketika kita sudah lulus nih, ternyata exposure kita terhadap teknologi medis ini sangat kurang gitu. Waktu saya pertama kali menemukan bahwa ada sebuah komunitas bernama Healthtech ID itu, saya juga kaget ternyata organisasi atau perusahaan atau startup yang bergerak di bidang medis itu ternyata udah sebanyak itu gitu. Tapi selama kuliah kami menganggap bahwa apakah kami masih memiliki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan profesi, sesuai dengan bidang pelajaran kami di kuliah. Itu sangat jadi tanda tanya. Ternyata seluas itu, gitu Pak kira-kira. Oke, ini sih konsisten saya adalah yuk kita sama-sama bangun, kita sama-sama kolaborasi untuk membuka, menyadarkan dan apa ya istilahnya menjadi network yang kuat gitu loh. Karena BMLabs ini terbatas di ITB atau akan open kalau BMLabs sendiri? Sementara ini kita masih establish dulu di internalnya Pak, tapi memang rencana bakal ada open. Oke, jadi gini aja, saya mengajak untuk teman-teman dari BMLabs untuk kita sama-sama kolaborasi, kita bikin lah ya, karena ngapain itu sebenarnya luas. Jadi makanya kita juga dari awal itu emang udah ada 7 kategori itu, yang kita lagi pikirin kembangin itu ya IoT itu, karena jumlahnya akan IoT dan genetics, saya lupa ngomong tuh genetics. Karena perusahaan genetics yang dari Indonesia aja tahun kemarin ada 2 apa 3. Kayaknya setahun ada 3 loh perusahaan genetics baru tahun lalu ya. Nah jadi kita sama-sama kolaborasi, kita bangun ini apa namanya komunitasnya HTK ini dengan BML Labs. Kemudian kita ajak teman-teman lain nih supaya lebih aware, terbuka dengan industri, terpapar dengan apa namanya dan pakar-pakar akademisi juga lah ya, para prof dan pengajar dari ITB ya kan, nanti biasanya tetangganya sama Unpad tuh kalau BME, benar ya, setahu saya sih biasanya sih gabungannya sama Unpad gitu, karena saya juga banyak teman-teman yang di spesialis ya, ada yang lagi presiden, ada yang memang pengajar juga di Unpad. Itu kita bangun lah kolaborasinya, network yang kita bangun, kita create sama-sama untuk mengedukasi berbagai pihak
Ya, jadi saran saya adalah dari tadi saya udah nyemplung sih, bikin MMO saya yuk buat ini karena kita bisa create luar biasa. Jadi core knowledge dari BMA sendiri saya rasa bisa kita kembangkan. Saya banyak juga sama Pak Lukas dari AI Society, itu lulusan ITB dan UTB dan Leiden University, tapi ngajarnya di Atmajaya kebetulan karena kita jadi dulu saya kuliah, beliau head bagian IT atau apa gitu ya, expertise-nya di AI padahal. Nah, jadi kita bangunlah ini kolaborasinya. Ya, kita bangun network-nya, kita bangun knowledge-nya. Nanti dari situ akan lebih mudah untuk membantu adik-adik kelas untuk masuk ke bidang ini. Jadi tujuannya adalah kita membantu supaya sumber daya manusia yang ada, yang lulusan yang fresh grade maupun yang post grade, itu bisa masuk dan membantu ini supaya teknologinya lebih kuat gitu. Masalah implementasi itu kerjasama dengan tadi ya dengan kesehatannya, ya kan, dan akan semakin banyak kok founder-founder dokter. Saya ketemu berapapun jumlah health tech startup yang baru, pasti co-foundernya ada dokter dan ada orang teknologinya. Itu udah kunci. Jadi kuncinya kalau kita bisa nemuin satu dokter sama satu teknologi, tinggal kita tambah satu orang marketing lah, ya istilahnya hipster hustler sama apa satu lagi kalau startup. Ya, jadi kita tinggal temuin ini ya produk-produknya. Mau bekerja, ayo silahkan jalurnya, tidak tabu juga kan kerja untuk di perusahaan atau bikin riset bisa jadi dikembangkan jadi sebuah produk baru ya. Tapi kita sama-sama bangun lah. Itu aja sih pesannya. Oke, terima kasih Pak. Kami bakal sangat meng-follow up untuk kerjasama berikutnya nanti. Ya. Mungkin demikian. Terima kasih ya. Yang bisa saya sebutkan adalah untuk siang hari ini yang bisa saya coba adalah di era kemajuan teknologi ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan teknologi ini akan terjadi di semua elemen, termasuk di elemen kesehatan itu sendiri, di bidang teknologi kesehatan. Nah, tugas dari kita adalah bagaimana cara beradaptasi, merangkul teknologi ini supaya dapat menunjang, bukan justru malah mengurangi atau menyisihkan sumber dayanya, tapi justru menunjang untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya Ahmad Dima selaku moderator pada siang hari ini. Nantikan terus acara-acara dari BMR lagi nantinya. Dan untuk peserta, mohon untuk bisa mengisi kuesioner di akhir. Berikut saya lampirkan kuesionernya. Dan juga untuk sesi pada hari ini bakal ada live notes berupa rangkuman dari percakapan serta pertanyaan pada hari ini, serta ada rekaman serta tadi slide dari Dr. Bimo juga dapat diakses melalui s.id s.id/htcoid. Ya, terima kasih pada Dr. Bimo atas waktunya dan semua ilmu barunya. Sangat-sangat banyak hal yang baru yang bisa saya dapatkan dan harapannya teman-teman juga bisa dapatkan. Semoga kita bisa tetap selalu mendukung dan memajukan teknologi kesehatan di Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.